Oke ya. Kemudian ada rumus suku tengah barisan aritmatika. Rumusnya seperti ini. Soal berikutnya, diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 17, kemudian suku ke-9 adalah 37. Tentukan suku ke-41. Nah, di sini kan tidak ada suku pertamanya. Kemudian kita juga tidak bisa mengetahui beda atau selisihnya karena tidak ada barisannya. Jadi gimana caranya kita menentukan suku ke-41? Jadi dengan menggunakan rumus yang tadi, rumus UN, pada aritmatika kita gunakan suku keempat dan suku ke-9 ya yang diketahui dengan mencari persamaannya ya. Kemudian karena juga kita tidak mengetahui suku pertamanya atau A-nya dan juga kita tidak bisa mengetahui B-nya, maka nanti kita gunakan SPLDV. Masih ingat kan materi tentang SPLDV? Kita coba. Untuk suku keempat itu sama dengan 17. Kita buat persamaannya dengan menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B ya. Kemudian di sini kita ganti N-nya dengan angka 4. U4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 dikali B. Oke? Kan diketahui suku keempat itu adalah 17. Jadi di sini kita tulis 17 sama dengan A-nya tidak kita ketahui, jadi tetap A ditambah N-nya adalah 4 tetap dikurang 1 dikali B. Oke, kita sederhanakan. 17-nya turun sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 kan 3 ya. 3 dikali B tetap 3B. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Atau kita balik, A ditambah 3B sama dengan 17. Ini persamaan 1. Kemudian untuk suku ke-9 kita buat persamaannya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena di sini suku ke-9, jadi N-nya itu kita ganti dengan 9. Jadi UN sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 dikali B. Suku ke-9-nya kan 37 ya. Jadi di sini kita tulis 37 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 itu kan 8. 8 dikali B jadi 8B ya. Jadi persamaan keduanya adalah A ditambah 8B sama dengan 37. Oke, untuk mengisi ini kan U41 yang ini kita mencari A dan B-nya itu dengan menggunakan SPLDV. Kita pakai persamaan yang tadi yang kita dapat, kemudian kita eliminasi. Mau eliminasi A, mau eliminasi B, terserah ya. Karena di sini yang udah sama koefisiennya adalah variabel A, sama-sama 1. Jadi kita eliminasi A dulu. Kita tulis persamaannya, jadi A ditambah 3B sama dengan 17. Kemudian A ditambah 8B sama dengan 37. Karena di sini sama-sama positif, jadi ini kita kurang. 17 dikurang 37, hasilnya adalah negatif 20. Kemudian 3 dikurang 8, itu hasilnya adalah negatif 5. Karena di sini ada B-nya, jadi masukkan B-nya ya. Ini habis. Sisakan B-nya saja, jadi B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5, hasilnya adalah positif 4. Oke, kalau mau pakai eliminasi juga bisa, tapi di sini saya pakai substitusi ya. Karena B-nya sudah kita dapat, jadi kita substitusikan. Boleh menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2, terserah ya. Di sini kita pakai persamaan 1. Jadi A ditambah 3B sama dengan 17. A ditambah 3 dikali B-nya itu kita ganti dengan A sama dengan 17. A ditambah 3 dikali 4 kan 12 sama dengan 17. Sisakan A-nya saja, jadi A sama dengan 17. 12-nya kita pindah ruas menjadi negatif 12. 17 dikurang 12 itu adalah 5. Oke. A ini sebagai suku pertama, B yang ini sebagai beda atau selisih. Oke, jadi kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B.
Karena yang dicari adalah suku ke-41, jadi N-nya ini kita ganti dengan angka 41. Jadi U41 sama dengan 5 ditambah 41 dikurang 1 itu adalah 40. 40 dikali 4. Kemudian sama dengan 5 ditambah 40 dikali 4 kan hasilnya adalah 160. Jadi kita tinggal tambah dengan 5, hasilnya adalah suku ke-41 itu sama dengan 165. Udah selesai ya. Soal berikutnya, suku tengah suatu barisan aritmatika adalah negatif 81. Dan suku terakhir adalah negatif 161. Tentukan suku pertama dari barisan tersebut. Nah, untuk mencari suku pertama, kita lihat apa saja yang diketahui di dalam soal. Karena yang diketahui di dalam soal ini adalah suku tengah, kemudian suku terakhir, maka kita gunakan rumus yang ada suku tengah atau suku terakhir. Karena di sini kalau misalkan kita gunakan rumus ini, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1, kemudian dikali B, ini nggak bisa kita gunakan karena kita tidak mengetahui nilai B-nya. Jadi dalam soal ini untuk mencari suku pertama kita bisa gunakan rumus suku tengah. UT sama dengan setengah dikali suku pertama ditambah suku terakhir ya. Jadi kita masukkan nilainya. UT itu kan negatif 81, jadi negatif 81 sama dengan 1/2 dikali suku pertama ditambah negatif 161. Oke, kemudian negatif 81 sama dengan, ini setengah kita kali ke dalam ya. Jadi 1/2 dikali suku pertama itu sama dengan 1/2 dikali suku pertama tetap ya. Kemudian ditambah 1 dikali negatif 161 tetap ya 161. Kemudian dibagi 2. Oke, ini positif ketemu negatif, negatif ya. Kemudian ini bisa kita pindah. Negatif 161/2 kita pindah. Negatif 81 ditambah ya, karena ini kita pindah ruas. Jadi ditambah 161 dibagi 2 sama dengan 1/2 dikali suku pertama. Kemudian supaya nih sama ya, bisa kita tambah, jadi harus dijadikan pecahan nih negatif 81-nya. Jadi berapa dibagi 2 yang hasilnya 81? 162 ya, karena di sini negatif, jadi negatif 162 kita bagi 2. Coba deh kalian bagi, itu kan hasilnya adalah negatif 81. Karena sudah sama-sama pecahan, jadi bisa kita tambah ya. Negatif 162 ditambah 161 kan negatif 1 ya. 1/2 sama dengan 1/2 dikali suku pertama. Oke, sisakan suku pertamanya saja. Jadi suku pertama sama dengan negatif 1/2 dibagi 1/2 kan hasilnya adalah negatif 2/2. 2 dibagi 2 adalah 1, karena di sini negatif jadi negatif 1. Ketemu ya, suku pertamanya 1. Oke, contoh soal terakhir, antara bilangan 8 dan 127 disisipkan 6 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan beda dari barisan tersebut. Oke, di sini kita mencari selisih atau bedanya lagi, tetapi yang diketahui adalah sisipan ya, antara suku pertama dan suku terakhir ya. Kan kalau misalkan kita mencari nilai B-nya itu, kita misalkan dikurang ya, suku U2 dikurang U1 gitu ya, karena di sini tidak ada barisannya. Jadi mencari selisih atau B itu dengan menggunakan rumus ini. Oke? Karena kan yang diketahui suku pertama itu sebagai P, kemudian suku terakhir itu sebagai Q, dan banyaknya sisipan itu S-nya itu adalah 6 ya. Jadi B sama dengan Q dikurang P dibagi S ditambah 1 ya. Masukkan nilainya.
127 dikurang P-nya itu adalah 8, kemudian dibagi S-nya itu adalah 6 ditambah 1. 127 dikurang 8 itu adalah 119, dibagi 6 ditambah 1 kan 7 ya. Jadi 119 dibagi 7 sama dengan 17. Oke, bisa ya?